Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton podcast Hingono Tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi. Kembali lagi bersama saya Mas Salis dan ditemani Bang Ben dan Bang Eki. Kita akan kembali membahas soal MotoGP. Ini ada beberapa bahasan menarik soal MotoGP yang terakhir kali seri Austria ya Mas ya? Ya, Ya, Austria. Ben ya. Kopi. Tas mulai kopi ini tuh, kopi ini. Temenan di Gak apa-apa, kok dilebok nih ay. Kopi apa ini? Iki diedit ya? Kuali ta? Iya, diedit. Oh, iya. Gak apa-apa, gak usah. Bisa diombe gitu. Langsung bisa diombe. Gitu. Ini, beneran. Oh, ono yang pahit, ono yang legi. Bener kok ya. Terus. Nah, ini Mas, kita bahas soal sprint race dulu ya, Mas ya. Semangat ya. Boleh. Kita mulai awal lah. Sprint race di GP Austria kemarin. Marquez delosor lagi. ini kemarin dibahas langsung di grup. Marquez delosor. Gimana Mas Benny? Oke. Jadi kemarin balapannya ya seperti itu jalannya. Sirkuit Austria. Memang kembali lagi Marquez delosor. Tapi kan delosornya kalau saya melihatnya kan mesti ada sesuatu. Memang kemarin pemenangnya Pecco. Limit pasti. Jelas pasti. Gini, Limit. karena pemenangnya waktu kemarin kan Pecco, kemudian Martin, kemudian ada Alex Espargaro. Di sprint race ya? Ya, di sprint race. Okay. Kenapa Marquez itu jatuh? Karena waktu itu kan Martin kena hukuman penalti long lap double long lap. Dia setelah itu mundur, Marquez posisi 2. Nah, saya lihat di waktunya antara Pecco dengan Marquez itu adalah 1,6 detik. Ya. Pada waktu setelah Martin mendapatkan penalti, Marquez nomor 2, Marquez sepertinya nge-push. Dia sempat di 1,3, berarti dia lebih cepat 0,3 dari lap sebelumnya. Jadi sepertinya Marquez diasumsikan dia berusaha nge-push. Nah, ternyata nge-push itu tidak diimbangi dengan motor yang mungkin yang memang GP24 sama GP23 yang memang beda lah. Itu. Monggo. Gitu. Kalau Mas Kiki ya, melihat prediksi kan sesuai prediksi kemarin memang GP24 memang lebih dominasi pasti kan gitu ya. Karena kemarin kita prediksi itu kemarin itu hari apa ya? Hari Jumat ya. Lagi berjalannya pre-practice ya. Yang pertama. Kita sudah nyebut susunannya orangnya sama, cuman susunannya aja susunannya yang berbeda. Nah, kalau Mas Kiki kemarin nyebut Enea, Pecco sama Martin. Iya. Kalau Mas Benny? Kalau saya Martin, Bastianini, Pecco. Nomor 4-nya sama-sama Marquez. Nah, ini yang benar cuma si Marquez saja ini nomor 4. Ternyata yang juara kemarin Pecco, Martin Enea. Sama Alex. Itu tapi kalau di main-nya Enea belakang. Iya, di main-nya kan. Di main-nya. Seperti itu. Jadi ya tadi bahas sprint ya. Iya, sprint. Iya, sprint itu memang kan balapan singkat ya. Balapan singkat itu biasanya sih memang nge-push dari awal pasti. Di-push dari awal, tidak ada maintain. Biasanya kalau sudah main race itu beda. Kalau strategi kayak biar ban awet, ngatur temperatur, itu sudah manajemen ban itu semua sudah diatur. Karena kan balapan panjang sama balapan pendek itu berbeda karena isi tangki bensin aja sudah dikurangi itu jadi separuh. Dan itu berpengaruh juga kan untuk apa? Ya bobot motor dan lain sebagainya seperti itu ya. Terus untuk main race langsung ke main race kita. Main race ternyata yang jadi nomor 1 masih Pecco. Nah ini kembali lagi membahas soal Ducati. Ini gimana Mas Benny? Ya, memang sama sih Ducati Cup ini masih jadi label kayaknya. Apalagi ini sudah separuh musim, sudah 10 kali race yang kemarin ini. Kalau melihatnya paruh musim ini Ducati seperti ini posisinya, kayaknya kita tinggal menyematkan aja. Tapi menyematkannya aja ini tinggal nunggu pembalapnya siapa kira-kira. Nah, gitu. Cuman yang terjadi juga kemarin itu memang luar biasa balapannya. Tapi balapannya kalau saya melihat itu yang di depan ya itu saja. Tapi makanya kan sampai
kalau kita nonton, teman-teman nonton mungkin Boring ya. iya pertama emang boring. Boring. Terus apa ya? Selama gelaran itu yang paling banyak disorot malah Marquez bukan yang Nah, ketika di itu. depan. Ini Hmm. mungkin Mas Benny Iya. sebagai fansnya Marquez itu Iya. punya pandangan apa karena Marquez sempat di posisi ketiga terus bisa comeback terus sampai ke posisi 4 apa gimana Mas? Ya, jadi memang hasil kualifikasinya urutannya kan di front row itu Pecco, Martin, Pecco, Martin sama Marquez. Marquez. Nah, Front tiga row, iya. front row. Mm. Baru ini kan Marquez Baris ada depan. di baris depan, Ya. biasanya belakang. Cuman 30 menit sebelum race ini Marquez itu timnya menemukan ada kerusakan di valve atau pentilnya ban depan. Jadi temperaturnya turun, akhirnya ya mungkin di kamera TV waktu itu Marquez waktu mau keluar dia berpapasan dengan krunya bawa ban itu ternyata dibawa ke Michelin. Karena ya otoritasnya itu adalah untuk mengganti apa itu harus Michelin. Jadi kartunya diganti dan velgnya sendiri mungkin itu velg yang lama. Jadi terdeteksi begitu dipasang lagi masih sudah berbunyi 22 lap. Si Velgnya ban udah Marquez. dipakai 22 Padahal lap. bannya ini baru Oh. gitu. Nah, jadi ini velgnya karena velgnya. Nah, jadi setelah itu dipasang waktunya untuk memanaskan pun di warm tire-nya itu kan butuh waktu juga. Iya. Harus menyesuaikan dengan track. Jadi kalau sudah makanya kan pembalap belok-belok pemanasan itu memanaskan bannya terus ngangkat di rem depan itu untuk mengaktifkan whole shot itu tadi. Nah, yang terjadi kemarin semuanya serba kacau, pentilnya rusak terus diganti, kemudian pada waktu formasi lapnya di ini bannya temperaturnya juga masih belum stabil karena dia bannya baru. Kemudian Marquez mencoba ini whole shot-nya itu sempat terkunci tapi begitu digini lepas lagi, waktu digini lagi dia nggak bisa karena sensornya kan itu sensor cuman diaktifkan secara manual. Makanya dengan kekacauan ini ada yang bilang kalau sebenarnya Marquez itu udah kalah sebelum Bertanding. bertanding. di apa nih Quranku di start udah banyak kejadian seperti itulah ya. Iya. Aku Tapi tak mental. ngebisik dulu. Tapi mental juaranya luar biasa. Tapi mental juaranya luar biasa ya. Ya itu satu Kembali. drama ya. Nah, Drama tapi di balapan. mungkin Mas Kiki bisa ngasih pandangan lah dengan ini padahal udah ada 11 kali apa seri ya 11 seri dah. Ya, 11. 11 dan Marquez ada aja dramanya setiap mau apa balapan mungkin Ya, gimana, itu Mas? tadi juga saya barusan dapat ini lihat updatean. Pertanyaannya sih satu aja, Marquez itu sanggup nggak, ya kan? Sampai akhir seri dia bisa juara satu nggak? Bisa memenangkan balapan nggak? Itu pembuktian sebenarnya. Dalam 1 tahun ini kan dia belum ada di juara seri itu. Iya. Podium Belum sudah Pak ya? pernah. Sudah pernah. 2, 3. Nah, ya. Ini yang Kalau memang dia bisa membuktikan pakai satelit, dia bisa juara seri sekali aja, ya wes, ya kan. berarti anu lah ada Ya Ducati juga memang ya kan. Ya. Ya, itu karena dia juga Ducati. Soalnya kan Ya. sebelum-sebelumnya yang pakai satelit dapat juara seri itu Enea pernah. Iya. Di GP22. di Di Antonio Giannoni. pernah pernah ya. pakai Gresini kemarin. Gresini. Nah, ini pembuktian. Si Marquez harus membuktikan itu. Makanya Marquez juga kasih statement kemarin tuh ya tinggal nunggu waktunya aja. Tapi Dia dengan pasti kok. dengan apa namanya drama-drama dan ketidaksiapan kan bisa Ya. dibilang seperti itu enggak Mas Ben? Terlalu Ya. kasar enggak kalau dibilang Bukan itu? nggak siap, sebenarnya semua tim itu sudah merencanakan mulai dari bagian suspensi, aerodinamika, kemudian kelistrikan semuanya itu semua kerjasama. Cuman kemarin kok dilala kok ada pernik-perniknya itu. Tapi yang menjadi salutnya apa? Dia senggolan dengan Marco Jack Miller. Morbidelli. Oh ya, Morbidelli, Morbidelli ya. Dia karena bermasalah dengan whole shot-nya itu, akhirnya dia nomor 13. 13 dibuntuti dia dilahap lah satu-satu. Beda di depan. Yang di depan cuma musuhnya 1-2. Kalau dia berapa? Kurang lebih 9 pembalap dia lahap dia itu. Selama kurang lebih kemarin kan 28 Yang di lap ya. depan itu sampai Pecco itu ya 28 lap Mas ya. Pecco itu ada selisih dengan yang nomor 2 kayak cuma 3 detik aja. Iya. 3 detik sama Marquez yang di urutan keempat sekitar 13 detik Betul. kalau nggak salah. Iya. Dan itu
waktu yang panjang ya Mas Ya ya. panjang Iya. karena Marquez mengalih banyak pembalap, Nah, ada makanya. Miller, Acosta, ada Binder, Maverick Vinales, Alex Espargaro, Bezzecchi, Makanya itu. bisa dibilang kalau Ducati Cup ini bener-bener nyata. Benar. Masa sama yang 10 besar 30 detik loh Mas. Iya, Iya. Nomor 10 itu siapa ya, lupa aku. jauh itu Pak. Jauh. Jauh banget Jauh. kan. Dan ini main race mungkin udah kita bahas lah ya. Mungkin kita bahas update selama GP Austria Mas Ben. Mungkin Mas Ben punya update sebagai bisa dibilang pakarnya MotoGP di Gravel. Sama-sama Dikit nanti belajar. gantian lah. Ya. Kalau update-nya di Austria kemarin itu sebenarnya KTM. Melalui pembalap test ridernya yang dapatkan jatah wildcard itu dia KTM ini karena kandangnya ATM ya, dia gengsi ya mungkin nunjukkan situ. Dia mengeluarin ini swing arm baru Swing yang arm? ya di belakangnya itu swing arm, di belakangnya itu kayak ada gergaji gitu posisinya. Terus sama ada knalpot baru. Nah, kalau melihat dari ini sebenarnya teknologi itu pernah dipakai dikeluarkan Honda di Jerez tahun 2023 di tes juga, tapi lebih kecil. Kalau ini dia lebih besar. Tapi sistem kerjanya sama Mas. Sistem kerjanya kalau gunanya swing arm itu kalau ini sebenarnya untuk memberikan downforce, tambahan downforce. Jadi kalau yang referensi yang saya baca itu kan suspensi, ada suspensi. Nah, suspensi ini kalau ditekan sudah memberikan dia memberikan keleluasan lagi, kelenturan lagi, tapi yang lebih bagus tanpa memberikan beban yang lebih. Jadi mungkin lebih ringan, lebih stabil. Tujuannya sih namanya downforce memberikan kestabilan itu tadi. Itu berarti teknologi lagi ya Iya, Mas. teknologi. Sama knalpot ya, knalpotnya kemarin tuh KTM itu ujungnya itu agak panjang, sekarang ini lebih pendek. Nah, berarti namanya panjang ke pendek, berarti kemungkinan kalau saya melihatnya ada mungkin perubahan di mesinnya. Jelas perubahan mesin itu engine-nya atau gimana mempengaruhi. Kalau itu dibuat standar, oh dipanjangkan seperti ini, oh ini dipendekkan. Sepertinya KTM mencoba sesuatu yang baru lagi. Ini selain KTM, kalau bisa dibilang kan di GP tahun ini Honda dan Yamaha ini dua raksasa yang lagi tidur Mas ya. Iya. Yang mungkin punya apa? Di teknologi di KTM. Iya. Terus Eropa. lah. Gimana Mas Iya. Diki lihatnya? Kalau kemarin tuh sih update-nya Honda sendiri juga kemarin bawa mesin baru. Bawa mesin baru. Bawa dia setiap race itu mungkin dia tetap update mesin engine baru itu dicoba terus kan, cuma memang hasilnya belum yang belum kelihatan sesuai ekspektasinya. Ini apa karena kaitannya dengan si pembalapnya, ridernya atau gimana? Ya sebenarnya sih bukannya dia nggak update atau dia nggak melangkah, dia melangkah. Cuman kan si Eropa ini juga melangkah juga, jadi jadi bener. sama-sama melangkah Masuk semua. akal, Iya, masuk jadi update-nya ini sama. Sedangkan si Eropa sama juga, bilang iya, dia langkahnya itu malah dua kali kan. lebih maju dia. Tetap makanya si pabrikan Asia ini ya Jepang ini Yamaha maupun Honda ini tetap berkembang kok, tetap. Buktinya insinyur Ducati itu mantan Ducati itu pindah sudah ke pabrikan itu sudah pindah. Pecahan dari Ducati itu sudah pindah ke Yamaha. Dua orang malah ya. 2005 bis ini dari KTM. Kemarin juga iya. Kemarin top speednya Yamaha juga 305. sudah 305 km per jam. Nambah top speed nambah. Cuma kan ya itu tadi saya bilang si pabrikan Jepang ini Ducati juga melangkah. Cuman Ducati ini nggak berhenti, maksudnya nggak mandek, dia tetap juga melangkah. Jadi makanya ya tetap ada gap, tetap ada jarak. Oke, itu berarti untuk klasemen Mas. Klasemen dengan melihat di 11 race ini kan sekarang kalau nggak salah mungkin bisa dikoreksi. Peko ini sekarang di nomor 1 275 poin Mas ya. 275 betul. Kedua kemudian Martin itu 270 ya. 270 dan yang ketiga Enea ya. Enea 211 kalau nggak salah aku. Martin 270, Enea 214. Oh, 214, sorry. Ya, kalau Marquez 192. Marquez 192. Kemudian nomor 5-nya Maverick Vinales 139. 139 yang jauh banget. Ini berarti sebenarnya masih 4 ini masih punya peluang semua ya, termasuk Marquez. Masih. Oh, masih. Berarti terbuka. Anggapan MotoGP udah mulai membosankan ini sebenarnya enggak 100% enggak bener, tapi juga
ya ada benernya juga Iya, karena iya. Ducati Iya, terus iya. seperti itu. Tapi gimana Mas Benny lihatnya? Iya. Peluang akhir race di 2023 ini seperti apa gitu? Ya, kalau melihat peluangnya memang yang terjadi 4 pembalap itu tetap Ducati Cup itu tadi ya, Pecco, Martin, Bastianini sama Marquez. Tetap Meskipun ya. Marquez belum pernah menang. Hmm. Seingat saya kalau nggak salah sudah 1026 hari Marquez belum menang. Belum pernah menang lagi. Belum pernah Kalau sejak Juara- naik medium juara seri. pernah. Oh dia menang juara 1 maksudnya ya. Juara Iya, seri, iya. juara Itu seri. juara seri. Juara Kalau seri. juara 2 3 sprint race sama Iya, sudah iya, pernah pernah. gitu Juara ya. seri. Nah, Berapa jadi Mas? Berapa Mas? 1026 hari. 1026 hari. Ada- Guys, ada guys, 3 tahunan teman-teman. tuh. Ini belum pernah menang. Belum menang iya. Ada 3 tahunan itu. Iya, 2020 kan. Berarti kan Iya. kalau namanya 1 tahun itu 365. 365. Oh, Iya. 3 tahun Mas. Iya, ya? 3 Iya, tahun. betul. 3 tahun nggak pernah. Nggak pernah juara. Benar. Juara 1 lah ya. Iya. Bukan benar. 2 karena Iya, yang diambil itu. Nah, kemudian karena ini masih ada 10 race lagi, poinnya masih banyak karena ada sprint race separuh dari nilai race. balapan utama main Iya. race. Kayaknya yang 4 ini Sorry tak potong. ya. Si Marquez ke Gresini itu mulai tahun berapa? Tahun ini. Tahun ini 2023. Tahun ini ya. Iya. Oke. Berarti 2004. besok ke Ducati Lenovo Ducati ya. pabrikan. Pabrikan itu 2025. mungkin salah satu alasannya Marquez juga Mas ya, biar bisa Iya. menang seri lah seenggaknya. Bisa. Ya, bisa. ya memang seperti itu karena Karena ya memang itu tadi tujuannya itu. beda GP24 Tuan. Sekarang kita lihat ya maaf aja ya GP23 lawan motor Eropa yang lainnya Kayak Mas Benny berkaca-kaca Branding. mungkin kan ya enggak yang dari 1020 hari Marquez gak juara. Coba teman-teman disorot. Mas Benny agak berkaca-kaca. iya Lama itu, waktu yang Tapi lama itu. gini. Buat seorang juara dunia itu lama Iya kan, sekali. juara dunia 8 8 kali. kali. Mas. Aku Iya. kaget, aku belum pernah lah baca segitu dalamnya. Ternyata 1026 hari. hari tanpa juara. Iya. Ex juara dunia udah 8 kali. kali. 8 kali. Nah, terus kemarin itu dilihat di sorot kamera paling banyak mungkin dari 45 menit balapan, hampir 54 Iya, menit. iya. Yang disorot ya 93 itu sendiri. Iya. Saya bukannya ke fansnya. Karena apa? Memang tahu pertarungannya beda dengan yang sudah di depan. Kalau di depan kan cuma 1-2 saja. Antara Martin sama Bastianini. Itu aja. Nah, sedangkan Marquez dia ini berhadapan dengan sampai dia kesenggol tangannya Jack Miller, kemudian kan, Jack Miller lap berikutnya jatuh. Gitu. Yang paling awet kan di belakangnya Bezzecchi ya Mas. Iya. Yang Bang Egi ya. Nah, Itu. Setelah itu dia ini, tapi dia ngejar di pembalap depan, seingat saya kalau nggak salah jarak dengan Bastianini itu 6 detik atau 8 detik, antara 6 atau 8 detik jarak. Itu sudah jauh sekali. sekali. Gitu. Nggak Tapi mungkin. kalau bila ngomongin sorotan, emang Marquez ini emang nggak ada tandingannya, Iya. Mas. Maksudnya sejauh ini loh ya, yang sekarang ini loh ya. Sampai Bikin- kalau mungkin teman-teman lihat di Google MotoGP seperti itu, pasti yang muncul itu ya Marquez lagi seperti itu. Marquez lagi. Tapi kalau ngomongin potensi juara, kalau Mas Kiki lihat masih mungkin tetap lah Untuk ya. tahun ini ya. Iya, tahun Untuk ini. tahun ini yang jelas kalau saya lihat Pecco aja belum ada titik lemahnya. Iya. Khususnya Pecco itu belum ada titik lemahnya. Kelemahannya Pecco itu belum kelihatan sampai race kemarin itu. Dia sangat mapan sekali di Ducati. terlalu rapi. Rapi Mas ya. Meskipun Sedang ya, di awal-awal karirnya kan iya. sering apa sih Iya. Mas ya udah mimpi tiba-tiba Mm-mm. jatuh lah. Mm-mm. Tapi sekarang Makanya kan kayak Martin juga sendiri bagus, sudah berkembang dia juga. Martin itu bagus. Makanya nanti di akhir kayaknya sih sampai akhir musim itu masih seperti kayak tahun kemarin. Masih unda-undi lah, kejar-kejaran. masih Mas, ya. kejar-kejaran. Cuman kemarin itu kan dia cuma berdua aja kan. Sekarang ini ada berempat, ada Marquez, ada ini. Cuman nanti itu tersisi. Semakin sedikit serinya nanti makin tersisi dah itu. Iya. Terus ini ngomongin race. Race ini kan 11 dan ada beberapa sekarang sejauh ini ada 11 kali race dan ada beberapa kali yang ketunda atau nggak bisa dilaksanakan lah. Ini kalau gimana Mas? Apa race-race yang gagal itu bakal diulang atau ada semisal satu lokasi dibuat 2 kali atau gimana Mas? Mas Kiki. Itu kemarin wacananya ya Pak ya. Wacananya itu ada yang satu Satu race lokasi itu 2 kali race. Soalnya kan Tapi ini nanti hasil- berpengaruh sama hasil poin kan? poin Iya. iya poin. Karena kan pengejaran poin semakin kan ada peluang jadinya. Kalau
poinnya makin sedikit, peluang yang 2, 3, 4-nya Iya, ini ini pasti habis. habis. Ah. Pengejaran poin yang direbutkan itu loh. Tadi kemarin tuh wacananya di Misano. Di Misano itu mau jadi 2 kali race. Iya. Sama di Spanyol kayaknya. Iya. Ada. Itu gantinya Kazakhstan sama India. India yang gagal. Argentina, Oh, Argentina Argentina. sama Kazakhstan. Bener. Kazakhstan Sokol. sama Argentina. Itu yang bulan Tapi apa mungkin namanya? ada Mas Ben sejarahnya yang tahun-tahun sebelumnya satu lokasi dibuat 2 kali atau Ada. seperti apa? Ada COVID, ada COVID. dulu waktu Covid itu. Waktu Covid. Waktu Covid. Cuman saya nggak hafal Iya. di sirkuit apa, cuman memang ada waktu itu. Cuman yang sekarang ini yang ke infonya kasih katanya Misano itu. Misano sama Qatar, Pak. Kalau Ya, nggak salah nah, itu itu sama yang Qatar. dibuat malam itu ya Iya, itu. Nah, Sama malam Qatar itu. terakhir. Berarti kemungkinan tetap masih Tetap dilaksanakan. 22 Iya, race tetap ya. jadwal. Berarti kan masih panjang sebenarnya, masih Masih separuh. panjang, masih separuh. Masih separuh. Makanya peluang 4 tadi itu kayaknya masih bisa terjadi. Makanya kayaknya persaingannya lebih intens. Dan harapannya sebenarnya kayak pembalap-pembalap lain dari pabrikan lain bisa mengejar lah, bisa ikut lah ya. Nah, sebenarnya ini saya tertarik kemarin karena tuan rumahnya Acosta. Acosta kan. Kemarin itu terlihat luar biasa ngoyo sekali, padahal di Moto2 dia itu rajanya di Austria. Di Tapi Red begitu Bull di Ring. MotoGP, kita bicara MotoGP beda. Beda. Moto2, Moto3, MotoGP itu beda sekali. Memang Makanya levelnya kemarin sampai beda. jatuh 3 kali dia. Akhirnya rekornya Marquez kena itu, Bang. Iya. Nah, Kesalip. kesalip. Akhirnya Marquez Sama. kan jatuh Oh, di sama. sprint race. Oh iya Sama. iya Nah, iya. sama. Sebenarnya jatuh. Sama. Acosta itu di Australia kemarin 3 kali. Ah. Waktu free practice pertama masih pakai motor yang habis jatuh lagi. Untungnya dia kalau melihat rekaman kameranya, untungnya dia ngelepas di motornya tuh. Kalau enggak dia keseret bisa fatal. Itu 2 kali. Terus pas mau kualifikasi crash lagi. Jadi 3, 12, 15. Marquez sudah 15, ketambahan 1, 16 sudah. Artinya masih rekor. Itu Masih rekor. 16 itu kan di tahun ini aja toh. Iya, di tahun Iya, ini di tahun Ducati. ini aja, Pak. Di tahun ini. Kalau tahun aja. kemarin 29 di Honda. Tahun ini aja. 29 di Honda. Ini balapannya masih 11 race tapi sore wis Jebol, Ya, operasional. nah, itu lagi. Operasionalnya jebol itu. Kembali lagi mencoba mencari limitnya. ini Dan- ada yang nggak bisa nerima sebenarnya itu loh Mas. Aku masa tiap glosor nyari limit. Tapi Gini. kan berarti kan kalau semisal Mas yo, Iya. ini 2-3 kali lah. Hmm. Kalau alasan nyari limit Mas yo, Hmm. ini maaf tak debat. Hmm. Misal Oh, nggak apa-apa. 2-3 kali nyari limit. Berarti kan kalau wis glosor kan tahu tuh limitnya. Iya. Masa di kan selanjutnya kayak gitu lagi Mas Ben? Nah, gini. Ini aku Iya. sebagai orang awam ya mungkin mewakili teman-teman yang Ya. nggak tahu Bagus juga. itu memang. Coba. Nah, saya bukan karena ngefans ke Marquez seperti itu, Makanya tapi diakui memang ya. iya, karena gini, Marquez itu adalah Marquez. Nah, iya kan? Karena Marquez adalah Marquez. Sekarang Garis bawahi teman-teman nah, editor. iya, oke. Kalau kita lihat flashback kemarin yang di Sachsenring, yang dia jatuh sampai tulang rusuknya ini terus sama jarinya patah, Ya, ya. dia kualifikasi balapannya luar biasa. Nomor 4 dia. Padahal posisi tidak sehat dia. Iya, Tulang rusuknya kena dia tuh. memar. Ya. Memar dia tuh. Si Marquez. Yang jatuh pas habis belok kiri-kiri pas ke Iya. kanan mau High turunan shot itu itu, high high shot shot itu. Iya, Yang iya. untungnya dia nggak kena sebenarnya. Ah, itu. Makanya saya bilang kemarin balapan itu melihatnya Marquez dari 13 ke 4 tadi itu Luar biasa. luar biasa. Mm-mm. Prosesnya beda dengan yang di depan. Makanya saya ngomong, ya berkali-kali memang benar GP24 sama 23 nggak bisa disamakan. Iya. Makanya saya ini sebenarnya menunggu apa yang diomongin oleh Gigi itu katanya mau diupdate. Malah yang terbaru kemarin ada lagi krakasnya itu mau dirubah. Berarti kan seperti yang permintaan Marqueznya Mugello itu yang katanya bisa deprok sampai serendah mungkin. Iya. Nah, deprok iya bener. Nah, ini saya tunggu. Semoga nggak sampai 1030 hari apa 1040 hari apa 1050 janganlah. Jangan saya. Pokoknya kita tunggu aja. Makanya Tapi itu update-nya mau tahun ini tak Mas? ini setelah Austria, katanya Austria. Katanya ternyata meleset. Nah, tapi PHP lah ya. tapi ada rumor Ya, ya. motornya Marquez itu adalah GP23++. Iya. Tapi saya belum tahu. Jadi di sisa ini tak potong Iya, ya. Jadi iya, memang monggo. di sisa musim ini motor yang update itu sekarang Pecco dengan Marquez saja.
motornya Martin maupun Enea itu nggak diupdate lagi. Sudah motornya ya itu aja sudah. Yang penting Karena update ya sampai tipis-tipis. akhir Ya, sampai akhir musim. Oh gitu. Alasannya karena Enea ini sudah keluar musim depan ke KTM. KTM. Jorge oke, musim oke, depan oke, ke oke. Aprilia. Jadi kan nggak perlu Oke, updatean. nggak Karena perlu kalau sudah ada updatean baru kan bisa dicontek dibawa ke Iya. Oh, ke seperti pesaing itu. kan Masuk pastinya akal, gitu. masuk akal. Jadi makanya yang berpotensi diupdate itu motor pertama itu Marquez karena Marquez calon pabrikan. ke depan. Pabrikan gitu ganti. Makanya Marquez itu selalu diupdate. Makanya tadi bilang Pak Benny GP23 itu sudah ke Marquez. Nah, berarti kalau lihat fakta ini, Jadinya fakta wajib. baru ini, Iya. ya kalau aku sih ya kayaknya masih Peko ya. Peko ya Iya. ya itu di atas Sekarang kertas, loh, di atas kertas sekarang ya Peko. kalau 11 ke belakang ini sebelum ada kepastian apa Jorge pindah ke KTM terus Enea ke Jorge ke Aprilia. Aprilia. Enea ke Enea KTM. ke KTM itu aja nggak bisa ngejar loh Peko. Iya. Apalagi setelah ada Iya. isu atau kemungkinan lah Iya. nggak nggak Iya, sudah diupdate pindah, lagi iya. ya seperti Pasti iya, sudah. pasti kayaknya Pasti. masih Ya masih jelas Peko. Ducati nggak kepingin nomor 1 itu pindah ke tim Iya. lainnya. Soalnya kan lain. kalau Nah, Jorge yang menang, dapat juara, otomatis dapat nomor 1 kan di motornya. Iya, Level iya. satunya pindah ke sana. Pindah ke Pindah ke sana. Aprilia. Dan sepertinya yang bisa ngerecoki sepertinya 93. 93. Makanya ini tadi kok mau diupdate malah infonya itu tadi. Tapi saya belum tahu ya pastinya. Tapi Iya. sudah rumornya motornya Marquez sih sudah GP23 plus gitu. Iya. Makanya harus pembuktian, dia Harus harus pembuktian. dapat Harus juara pembuktian seri lah. paling tidak sekali lah dalam Tapi satu ini musim kan di tahun 2027 kan ada perubahan regulasi Mas Nah, Iya. ya. Perubahan regulasi ini tujuannya ya untuk menunjukkan skill pembalap lah. Ini kalau Mas Benny melihat seperti apa Mas ini Mas untuk Iya. untuk keseruan MotoGP lah. Iya. Kalau melihat 2027 besok ini karena kubikasi mesinnya diturunkan Ya. menjadi 850, kayaknya ini semuanya kembali ke 0. Iya. Dan aerodinamis. Dan aerodinamika juga Kaca dikurangi. itu Kalau saya yang depan itu infonya yang kemarin itu diperkecil maksimal 5, Maksimal 50 mili, 5 cm ya. Terus kemudian yang bermasalah Marquez kemarin yang hole shot-nya Ya, harus itu juga dikurangi juga, dihilangkan malah. Iya. Nah, jadi murni ini nanti yang muncul adalah skill pembalapnya. Ini yang bikin saya senang. Ya, Karena apa? Murni sekarang skill pembalap seperti nanti kayak Gori McCoy yang Raja Sliding, Casey Stoner itu kayaknya bisa muncul lagi nanti. muncul lagi. Itu iya. Ini kalau saya melihatnya karena dengan teknologi motor yang biasanya diangkat Willy saya nggak bisa. Sekarang kayaknya pembalap disetir sama motor. Karena sudah ada ICU itu tadi. Nah, itu kali saya gitu sih pendapatnya. Berarti kalau Mas Kiki setuju nggak Mas dengan regulasi sebetulnya masih lama lah Iya. 2027. Iya. Setuju, Setuju. sangat setuju karena ya itu nanti tontonannya kan lebih menarik kan. Dan terus tadi langkahnya Ducati akhirnya sama-sama melangkah, ya kan. Untuk saat ini kan dia dua langkah lebih maju toh. Ya nanti di 2027 itu nanti sama-sama melangkah, sudah semua pabrikan itu mulai dari nol lagi. Pastinya gitu. Dan itu ya jadi napas segar lah bagi pecinta Iya, MotoGP. Jangan sampai dengan Ducati yang dianggap 2 langkah lebih depan ini, di depan ini balapan yang kita Boring. sayangi ini malah jadi lebih boring seperti itu. Iya. Nah, ini membahas selanjutnya kita bahaskan Mas soal apa ya preview sedikit lah. Next race. Meskipun ya next race meskipun masih lama Mas. Akhir Agustus. Awal bulan. Tanggal 1 September, 31 September. 31 September ini berarti main race-nya ya. Main race-nya, iya. Di Di Aragon, Spanyol. Aragon Spanyol. Ini apa kembali lagi udah pokoknya itu. tuan rumahnya ini Tahun kemarin Peko ya. Iya, Peko. Iya. Jadi kalau di kalau Aragon lihat Peko Iya. juara di Spanyol ini sebenarnya agak Aneh kan? aneh. Iya, karena memang ya memang ya itu karena ya itu tadi. Saya sempat bilang titik lemahnya Peko ini belum kelihatan titik lemahnya Peko. Peko itu superior sekali. gini, mungkin Mas Alis kalau kita ngelihat besok kan race-nya ya, Iya. besok di Aragon itu kan Spanyol punya.
di sana itu sebenarnya Alex Rins sebenarnya yang paling dekat di sirkuit. Meskipun Marquez juga di sana salah satu penantang juga ya. Dan salah satu tikungan 10 kalau nggak salah itu namanya tikungan Namanya Marquez. tikungan Ada. Marquez. Iya. Ya. Jadi pembalap-pembalap itu ada Casey Turner ada di Phillip Island, Nama Dani tikungan. Pedrosa juga ada di Jerez kalau nggak salah itu ada. Jadi pembalap-pembalap ini memang kayak dimusimkan namanya ada tikungan ini. Nah, kalau di Itu Aragon karena dia jago di tikungan itu Mas ya? bukan ya memang Atau apa? mungkin memberikan penghargaan Oh, lah, seperti apresiasi itu. lah Berarti seperti itu. nggak melulu soal Kayak sirkuitnya itu Simoncelli juga Marco Simoncelli di Italia itu seperti itu. Jadi di sirkuit Aragon ini yang di Spanyol kembali lagi ke Peko itu saya ngomong ya. Peko ini orangnya rapi. Coba besok kalau sampai lihat balapannya ya, lihat Peko mengendarai keluar masuk tikungan sama di trek lurus. Untungnya di Aragon ini nggak terlalu panjang ya. Kalau lihat terus seperti Mugello kemarin yang panjang atau besok di kayak Phillip Island itu kelihatan Ducati ya GP24 sorry sampai lihat keluar masuk tikungannya. Bedakan dengan motornya mungkin yang punya Marquez yang masih ada goyangnya itu ya. Kemudian itu karena apa saking jagonya si Peko atau karena motornya Mas? pertama karena kalau saya ini kan Peko kan sudah lama di Ducati, Martin itu sudah lama di Ducati, Marquez kan baru tahun ini. Kembali lagi Honda itu stylenya adalah main di front end-nya, sedangkan Ducati itu main di pantatnya, di belakangnya. Makanya kalau di Honda kan Marquez bisa dia lifetime-nya bagus, tapi dengan pakai Ducati dibuat set kayak gini jatuh losor dia itu tadi. Jadi emang berarti butuh penyesuaian. Butuh memang adaptasi. Bener dia nggak tahun ini balapan, tapi di tahun ini dia kan tahun kemarin pakai Honda, bukan pakai Ducati. Datanya nggak punya, dia baru download datanya teman-temannya yang Ducati itu. Siapa yang paling cepat? Oh, punya Peko. Coba di aplikasi. Makanya kadang-kadang Marquez jatuh hari Jumat itu karena dia nggak punya bahan dasar data itu tadi. Nah, kalau kita bicara data, ya untungnya Ducati itu kan adil ya dengan pembalap yang lain. Kali itu aku masih belum nggak terima lah. Aku masih berkeyakinan kalau di satu tim ada dua pembalap, apalagi ini sama-sama level Matahari. juara dunia lah. Ini pasti tetap kan lah Persaingan. singkur-singkuran lah tetap nanti. Kalau Mas Kiki gimana nih Mas? Ya, kalau kemarin tuh udah kita bahas kemarin ya, tapi nggak apa-apa lah. Ducati tuh ngerekrut Marquez itu ya menurut aku sih ya buat ini aja sih, buat cash flow-nya balik lagi. Iya kan cash flow-nya Ducati itu biar balik lagi. Karena emang teknologi ini mahal Mas ya. Iya. Aerodinamika itu mahal. Kemarin tadi aku bilang development-nya untuk aerodinamika itu anggarannya. Iya, dengan apa? Regulasi yang baru itu mungkin juga untuk menyelamatkan tim-tim ini juga dari itu tadi ya. Iya, soalnya kan Ducati ngerekrut Marquez buat nyari prestasi nggak mungkin sekarang. Menurut saya ya, karena sudah ada Peko. Ada Peko. Sudah ada Peko buat apa? Bener. Nah, sekarang Ducati itu narik Marquez buat ya itu pemasaran, iklan, sponsor masuk semua. Apalagi sorotannya dia lagi bagus, lagi ngejual. Memang terbukti si Marquez itu masih ngejual. Jadi adanya Marquez masuk di Ducati pabrikan, sponsor masuk. Pasti. Makanya kan cash flow. Kembali lagi ke Aku cuan. setuju ini Mas. Kembali lagi ke cuan. Soalnya dia Sorry itu sih. iya, soalnya kalau ini pribadi saya ya, kalau dia Ducati mengejar dia mau cari juara dunia sudah ada Peko kok. Sudah ada Peko kan. Sekarang dia kenapa Marquez ditarik supaya tadi juga biar Marquez juga nggak lari kemana-mana. Kalau juga Marquez lari ke Aprilia atau ke KTM jadi musuhnya Ducati. Makanya direkrut ke Ducati si Marquez biar nggak kemana-mana. Dan supaya nggak jadi musuhnya Ducati nanti di suatu ke depan. Itu juga salah satu. Tapi juga ya nggak menutup kemungkinan ya siapa tahu kan dengan ini udah 1 tahun di Grace ini tahun depan ke Ducati pabrikan bisa juara karena udah 2 tahun lah, setahun dapat pengalaman lah. Siapa tahu apalagi pasti itu pasti saya yakin karena memang sekarang ini motor tuh sudah berbicara. Sekarang kan Marquez kan targetnya tahun depan harus pabrikan dia dapat motor, nggak mau satelit. Makanya kalau si Ducati nggak ngambil ke pabrikan, Marquez bakal pindah ke pabrikan lain. Kalau Marquez pindah ke pabrikan lain itu kan jadi musuhnya Ducati nanti. Makanya ditarik langsung. Apalagi udah punya
udah mengantongi lah apa yang Iya. kelemahannya lah ya, Iya. kelemahannya Dan targetnya memang hanya juara 4-5 besar ya. Di tahun ini. iya, Tahun ini. masuk di Ducati itu dia hanya mentargetkan 5 besar. Gitu. Iya. Karena dia sudah punya gambaran GP24 itu seperti apa. Gitu. Tapi yo meskipun targetnya 4-5, Oh, tetap tapi setidaknya pernah fight. Iya, juara tetap lah fight, ya. iya. Masa Karena ya itu sekelas tadi Marquez loh kalau nggak Marquez itu lagi ngejar rekor soalnya. Yang dikejar tuh rekor. rekor apa? Rekornya Rossi kan? Rossi, ya. Iya. Nah, Kalau kita makanya. ngebahas itu memang rekornya Rossi kan dia baru 8 nih. Ini Si aku Rossi kan agak 9 takut. kali nih. Ya, 9 kali. Agak takut sebenarnya membandingkan Marquez sama Rossi ini. Menurut Mas Kiki sebanding nggak sih Mas? Sebenarnya nggak bisa dibandingkan karena mereka sudah ada Beda-beda. masanya masing-masing. Oke. Regenerasinya beda kan. Oke. Memang Marquez bagus di masanya. Rossi bagus di masanya. masanya. Kan gitu ya. Karena ini regenerasi kan jalan terus sirkulasinya kan jalan terus. Apalagi, iya, ini berarti sama seperti sepak bola lah. Aku kalau nganggep pesepak bola yang legend seperti entah Carlos, Mas Benny tahu ya Carlos ya. Pokoknya legenda-legenda Benar. lah. Kalau dibandingkan sama yang sekarang ya nggak sebanding sebenarnya. Apalagi dengan perkembangan Teknologi. perkembangan teknologi. Inzaghi kalau main sekarang Iya. nggak mungkin jago Sekarang karena itu ada VAR. kayak bola aja ya, kayak transfer bola itu harganya sudah 3 Oh. triliun, 21 triliun Iya. dapatnya apa Sekarang ya gitu, kan? Mas. Sekarang gitu. Iya, triliunan sekarang Ya, harga pemain bola. triliunan. Lah Itu dulu itu gara-gara terakhir itu Neymar. iya 2 triliun. Neymar itu dibeli sama PSG. Itu sebenarnya kan kalau pemain biasa ada klausul rilis ini melenceng dari balapan ya, nggak apa-apa dikit lah intermezzo. Iya. Ini kan biasanya ada klausul rilis. Jadi semisal pemain itu tadi dibujuk mau pindah, tinggal tebus aja ke klubnya Klubnya. segini. 2T. Itu Iya. dulu 2T Mas, 2,2T. Ditebus padahal tuh kayaknya udah nggak mungkin, nggak mungkin dibeli sama Secara PSG. nalar itu ya. Ternyata dibeli, pada akhirnya ya berpengaruh ke pemain-pemain yang baru jago di musim itu tok, Iya. belum ada pembuktian lain. Ya udah TT-an sekarang. Tapi itu ya itu 700 kembali lagi M. ke bisnis. Iya. Semua tetap kan kecuan. Ya Pasar. kayak contoh kayak Ronaldo terakhir dibeli Juventus masih 100 ya. Iya. Tapi tetap cuan Juventus. itu di hari pertama Iya, aja penjualan jersey udah tetap cuan. Karena ya itu tadi ya begitu juga Marquez tadi saya bilang. Walaupun di sisa-sisa akhirnya dia ini kan bukan akhir sih. Memang sih sudah usia berapa Mas Marquez? 31. 31. 31 Sebenarnya ya. masih Ya untuk atlet ya sudah lumayan. untuk atlet udah lumayan. Biasanya MotoGP itu 34 35. Nah, Iya. makanya aku penasaran dengan regulasi baru yang di 2027 ini Marquez masih bisa perform nggak dengan usianya, berarti kan udah menginjak 33 ya, gitu. Iya. 33 34. Kalau saya sih masih Berkeyakinan Masih gimana bisa. Mas? Masih bisa. ya? karena Marquez kan saya tadi siapa nyebutin Marquez paling nggak seneng dengan tambahan yang whole shot RHD itu tadi nggak suka dia. Apalagi Dia suka yang Marquez adalah natural. Marquez, ya. Marquez adalah Marquez itu. Gitu. Jadi saya memang menunggu sebenarnya ini Oke. kembali ke nol, terus Iya. murni skill pembalap itu bisa muncul. Mungkin slidingan itu bisa akan sering muncul di besok 2027. Terus untuk kalau ngobrolin kembali ke Aragon, ini sirkuitnya seperti apa Mas Ben? Ini kan kalau kemarin Mas Ben ini udah jelasin lah kalau si Aragon ya. Red Bull Ring kemarin ini Silverstone ding ya. Silverstone itu bekas bandara dan Iya. kondisinya banyak tikungan seperti ini. Kalau di Aragon ini kan lebih banyak tikungan ke kiri Mas yo. Kalau Oke. kalau nggak salah aku baca itu gimana ini? Iya. Kalau pembalap Aragon seperti ini sebenarnya berkebalikan dengan Aragon. Austria kemarin. Red Bull Ring, Kalau ya. Austria kemarin kan banyak ke Ke kanannya. kanan. Kalau Aragon banyak ke kirinya. Nanti Gitu. clockwise lah Jadi tadi, sama Mas seperti Ben. saya sering. Ya. Oh ya. Jadi makanya mungkin semoga Marquez bisa juara lah di sana. Iya. Karena menunggu jangankan saya yang lainnya juga menunggu, saya gatel di forum dimanapun Iya. tuh semua pada mengajukan Marquez kan gini. Nah, karena sudah front row ternyata apes yang kelepnya, yang whole shot-nya tidak bermasalah, itu pengaruh seperti itu. Konspirasi. Sampai ada ngomong aja sabotase. Iya, Sabotase. disabotase sama Ducati gimana caranya PG itu aman. Iya.
melenggang jadi juara Ada dunia. kayak gitu ya. Iya, bisa ya itu juga drama ya. Iya, Itu salah iya. satu drama. ya kayak pokoknya media itu memang Apalagi paling masuk di awal. media kan digoreng Goreng, terus ya kan itu. digoreng terus jadi. Kayak kemarin ya mohon maaf diungkit lagi masalah Rossi ini dengan Iya. Marquez. Gini, padahal Rossi sekarang dapat jatah spek 2025 tahun depan Iya, di Gia. di timnya. Itu digoreng lagi Marquez katanya, Ducati kok mementingkan ini Marquez, Iya. Spanyol punya ya. Nggak boleh seperti itulah. Ya yang lalu lah. Iya. Cuman sekarang yang terjadi memang dikerubuti Marquez itu Marquez. sebenarnya gitu loh. Iya. Jadi sales marketingnya Ducati. Ducati lah. Iya. Baru masuk di Ducati aja Iya. dapat Audi 6 sama Audi 5 kakak Iya. adiknya itu. Kakak adiknya ya. Baru belum balapan itu. Gratis tis. Ya, biar nggak kemana-mana juga Marqueznya. Kembali lagi tujuannya apa? Marketing pasarnya. Marketing. Sudah dapat Peko. Nah, makanya ini regenerasi juga. Iya. Tapi pembalap yang lebih senior. Makanya 2 matahari di Ducati ini ya insya Allah ya mungkin ya bagus lah. Tapi namanya persaingan. Iya. Yang dikalahkan pertama apa Mas Eki? Iya, temannya sendiri. Teman sendiri Nah, satu teman timnya. Itu harus sudah. Soalnya kan Mau ya, mengalahkan Ducati Iya. harus pakai Ducati Iya. gitu. karena Marquez juga berani ninggalin Honda. Itu dia putus kontrak sebelum 1 tahun Iya, masih 1 ada. tahun. Berapa? itu? Ditinggal kontraknya itu karena dia mengejar rekor. Misinya Marquez pindah ke Ducati itu ngejar rekor, bukan nyari uang lagi, sudah ibaratnya bukan nyari cuan lagi, dia ngejar rekornya Rossi. Zaman- Di sisa Bisa umur lah Iya. ya. Mesti umur masih dia aktif di balap Iya, ini, dia harus umur- ngejar Rossi. umur atlet lah ya. Ya sama nunjukin dia kalau masih punya potensi. Iya. Ternyata bener. Ya tes pertama kali di Ducati langsung nomor 3. Dia di Valencia ngejar itu. rekor Iya sih kan? sebenarnya, Nah, ngejar rekor. rekor jelas lah punya misi. Nah, aku Berani. tuh sama Marcos itu juga suka Suka. karena dia itu kan juga fansnya Barcelona teman sama. Oh Spanyol ya? Iya. Waduh kalau saya sepak bola, saya terus terang kalau sepak bola itu kurang begitu paham saya. Jelas tapi Iya. tapi ya karena musim ini banyak delosor iki iso empak peda ora harus kan go mio wae mari di mana. Ya kalau syukur kalau saya lihat balapan, lah Dolosar ngono, tapi kan nggak ngerti dasarnya. Iya. Dia kenapa Dolosar itu tadi limit. Memang bener itu tadi. Dan ini sering dibahas sama Mas Benny kalau ngobrol sama Pak Dir. Kenapa delosor ngejar limit, Mas? Tapi itu memang seperti itu yang terjadi. Ngejar Makanya limit. saya sukanya di Marquez itu seperti itu. Iya. Dia terus semangat fightingnya itu nggak Iya. kendor. Dengan kondisi apapun dia tuh masih bisa berjuang untuk mencari. Nggak pernah. Wah, kemarin Iya. Spain Race masih dipegangin dia jatuh. Padahal kalau problemnya mungkin dia dilepas. Mental juara. Itu berusaha balik lagi. Apa julukannya, Mas? Baby Baby alien. Alien. Dia alien. Alien. Itu. Kalau saya melihatnya seperti itu sih. Karena senangnya itu tadi. Tapi emang kalau kita nggak bahas Marquez, mungkin penonton podcast kita ini sedikit, Mas. Iya. Makanya kita Dimanapun kayaknya ya. kita banyak. Iya. Dimanapun Kita yang banyak- dibahas itu mesti ya, mohon maaf ya, Ya, ya. mesti Marquez. Iya, Iya, Pak? fanbase-nya juga memang Itu. memang Fanbase-nya, banyak. iya. Sekarang Coba dia harus diakui. Bicara Marquez. siapa juara di MotoGP siapa? Mohon maaf, Marquez. Marquez. Siapa nih? Peko. Jarang, mungkin Jarang. Martin jarang. Belum ada yang Gitu. tahu Belum. Peko. Gitu. Iya. Jadi benar juga transisi dari Iya. 46 kemudian 9 memang ada masanya. Tapi sekarang ini emasnya itu Iya. memang Marquez ini memang fenomenal. Gitu loh. Dengan berbagai intrik ya. Iya. Terus digoreng sama media seperti ini, saya kira orangnya dia lebih legowo. Jadi press conference kayak gini sama Rossi, gini kan Rossi nggak menghiraukan. Iya. Nah, loh, sebenarnya nggak boleh Iya. gitu, seorang Rossi Iya. loh. Ya mohon maaf aja ini. Agak wani komen. Ya, sebenarnya ini karena jiwa besarnya Marquez kan sudah melupakan. Tapi ya ini tadi sekarang yang terjadi kan dia dikerubutin oleh itunya. Berarti kalau dengan apa yang Saman sampaikan tadi, sebenarnya targetnya Marquez itu cuma 4-5 lah ya. Kalau Dia memang ke Ducati ngomong target saya hanya 5 besar. 5 besar ya? ya, Gitu aja. semisal Tapi dia berusaha untuk mencari yang terbaik lah ya. kemenangan, Ah, ya. Ya, cari enggaknya menang satu seri lah ya. Iya. Ya, 11 tahun ya besok di Honda, terus baru 1 tahun di ya, Ducati. di Aragon besok ada anu lah ya, ada peluang lah gitu Mas. Iya, Ben, ya. ada Ada peluang. kesempatan terus terbuka kok. Sebenarnya di beberapa race sisa ini rata-rata bisa dikatakan kayak favoritnya Marquez. Harga Iya. sirkuit itu tadi ya. Mm, mm. Oke, berarti kan belum ada
pembanding ya Mas kalau masih setahun ini kan. Belum ada, Belum karena ada datanya pembanding. dia nggak punya. Data kemarin dia motor Ducati. Iya. Yang terjadi, makanya kan, mohon maaf, salah kaprah juga. Loh, Gus Marco oleh motor terbaik Iya. dia. Tapi kan dia nggak punya data Data. menggunakan Ducati. Iya. Selama ini dia menggunakan data yang digunakan adalah Data punyanya contekan Honda. yang lain. Akhirnya dia download datanya dari motor Ducati yang 11 lainnya. tahun. Gitu. 11 tahun lo, ya kayak sudah mendarah daging kan? Gitu. Ya kan kalau Iya. bicara seperti itu. Iya, Di Ducati dia menyesuaikan. baru. Beda, kecuali Ducati dulu front end sama Honda ya habis sudah kalau menurut saya. Oke, kalau Mas Kiki melihat potensi apa balapan Aragon besok ini Mas, race Aragon ini Mas. Ya sedikit aja lah karena ini kan nanti mungkin sebelum Potensi. race kita podcast lagi ada masih nutut kan? Iya, nanti. Masih nutut ya, Iya. kan masih Minggu 31 depan. ya. minggu depan. Potensi yang pastinya Ducati Cup lagi ya. Iya. Pecco. Itu Marquez itu bisa podium. Marquez Bisa podium karena Melihat. waktu terakhir dia fake-fakean sama Pecco kan di Aragon itu dia masih pakai Repsol. Iya, betul. Itu. Berarti tahun 2022 Mas. Iya. 2023 iya, kan 2023 nggak ada. kan Iya, Aragon itu ya. posisi cedera itu. Marquez. Iya, Wih, itu nge-fake itu. Lagian nggak ngelar juga Aragon 2023. Iya. saya kan nggak kelar kan. Pemenangnya kan waktu itu Pecco Bastini, Itu di podium itu Pecco, Bastini, Martin Bastini. sama Marquez itu. Berarti Jadi, melihat apa peluang. peluang besok masih Iya, Pecco, ada. Martin, Marquez itu ada di podium Masih itu. ada. Itu peluangnya itu. Kalau saya mungkin oke lah. Pecco, Marquez, Martin kalau saya. Iya. Saya sama. kepingin naikkan sekarang. Kemarin saya memang Tahu low lah profile, ya. tahu Tahu lah saya ya. kemarin tuh sebenarnya. Saya kalau ngomong juara 4, saya berani ngomong Marquez. Saya Iya. karena juaranya karena Pak Direktur. Loh, Marquez itu juara berapa? Di belakang panggung katanya. Oke, makanya saya bilang ini juara 2 lah, Iya. enggak juara 1. Ini Sepanjang race-nya itu berjalan dengan aman ya. Tapi nggak ada drama. kalau ada drama beda lagi. Iya. Kita bicara ini. Iya. Sebenarnya Marquez sudah Konspirasi. mimpin di depan, ternyata remnya bermasalah. Di remote lah ya. Tengah remote. Langsung keluar nih. Apa lah nih konspirasi. Konspirasi. Dan kalau Mas Alisnya sendiri besok kira-kira apa? Aku masih Pecco. Pecco. Pertama masih Pecco. Iya. Nah, kedua? Dan kalau kedua mungkin masih Martin lah. Martin. Nah, ketiga Marquez. Iya, Nah, sama karena itu. sama Mas Sama. ya. Karena kalau lihat Marquez itu tadi ini Tuan rumah. tuan rumah. Terus Semangatnya. ya kedua dia punya memori bagus lah di Iya. Aragon ini. Jadi Ah. ada kemungkinan. Kenapa Bastini nggak kesebut? Karena di race kemarin dia kayaknya keterbalikan dengan seri berikutnya. Iya kan? Yang biasanya dia bisa meminit ban yang luar biasa, ternyata dia Iya. ya nggak Masih maksimal dia. uring-uringan Ah, kalau Bastian ini. angin-anginan lah, Angin-anginan ya. dia. Angin-anginan. Gitu. Makanya saya kemarin nyebut itu 3 itu Makanya ternyata benar. Tinggal Tapi ada kemungkinan ya mendekati balapan nama-nama yang kita sebutin urutannya berganti lah mungkin ya. Ini bisa kita- jadi, bisa jadi. Bisa aku tanyakan Bisa lagi jadi. lah. Bisa Kalau jadi. waktu kita podcast lagi menjelang race ya. Iya. Nah ini nggak terasa Mas Ben. Nggih, Ternyata Ya. kita ngobrol udah ada 1 jam teman-teman. hampir. Ada hampir 1 jam. Iya. Ini nggak terasa ada 16:27 ini kayaknya waktunya kita menyudahi obrolan kita. Ya. Iya. Ya kita sambung lagi menjelang Aragon. menjelang Aragon Minggu mungkin minggu depan lah. Ya. Seperti itu obrolan kita teman-teman podcast Hingono Tunggale Jawa Radar Banyuwangi. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.